Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'alakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Quran surat Al-Imran ayat 103. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang lebih indah selain lantunan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabb pencipta alam semesta ini, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya
Pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat kesempatan, serta diringankan langkah kakinya dari rumah menuju masjid dalam rangka melaksanakan sholat Jumat di masjid yang kita cintai ini. Salawat serta salam marilah senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya serta pengikutnya sampai akhir zaman. Mudah-mudahan dengan izin Allah kita yang sekarang dikumpulkan di tempat yang mulia ini dengan harapan nanti di akhirat dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wahai hamba-hamba Allah, selanjutnya khatib tidak lupa dan tidak bosan-bosannya berwasiat kepada diri sendiri dan ataupun juga pada para jamaah Jumat sekalian agar senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah sebaik-baik bekal saat perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jumat kali ini kami mengangkat tema 3 hal yang dilupakan manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, kenyataannya menunjukkan bahwa begitu banyak manusia yang menjadikan kata lupa sebagai alasan bila ia tidak melakukan apa yang semestinya dia tidak lakukan. Oleh karena itu yang dirugikan pun bisa mempersoalkannya, bahkan terpaksa memakluminya. Dalam konteks inilah seharusnya seorang berlaku jujur, sehingga bila ia memang lalai seharusnya mengakui saja kelalaiannya itu. Di dalam Al-Quran Allah SWT mengemukakan kata lupa dalam berbagai bentuknya yang berkaitan dengan manusia. Ini harus mendapatkan perhatian kita semua agar kita tidak termasuk orang-orang yang melupakan apa yang semestinya selalu kita ingat, sehingga tidak ada alasan yang bisa kita terima oleh Allah SWT dalam kehidupan di akhirat nanti. Dalam kesempatan khutbah kali ini akan kita bahas 3 hal yang sering dilupakan manusia, sehingga hal ini mengakibatkan manusia tidak menjalani kehidupan sebagaimana yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah lupa pada dirinya sendiri, yakni tidak melakukan kebaikan, padahal kebaikan itu diperintahkannya kepada orang lain, termasuk kepada keluarganya sendiri. Ini berarti ia sudah memahami masalah kebaikan yang bersumber dari wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Namun ia tidak menjalani kehidupan dengan nilai-nilai kebaikan itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Atamuruna syabil birri wa tansawna anfusakum wa antum talfuna al-kitaba alla fala taqilun." Yang artinya, mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca kitab Taurat? Tidaklah kamu mengerti? Quran surat Al-Baqarah ayat 44. Kepada orang yang melupakan dirinya sendiri dalam arti hanya memerintahkan orang lain untuk melakukan yang sebaliknya, maka terdapat hadis yang mengemukakan hukuman yang bakal dia terima oleh orang yang demikian. Dalam hadis riwayat Ibnu Hizam seperti yang dikutip oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, dikemukakan apa yang diberikannya atau yang diperlihatkannya kepada Rasulullah SAW dalam Isra Mi'raj. Hadis tersebut yang artinya, di malam aku diisrokan, aku bersua dengan orang-orang yang bibir dan lidahnya mereka digunting dengan gunting-gunting dari api. Lalu aku bertanya, siapakah mereka itu, wahai Jibril? Jibril pun menjawab, mereka adalah para khotib atau para penceramah
umatmu yang memerintahkan kepada orang lain untuk melakukan ketaatan dan kebaikan, sedangkan mereka melupakan diri mereka sendiri. Orang yang lupa pada diri mereka sendiri bukan hanya orang yang memerintahkan kebaikan tetapi tidak melakukan kebaikan itu juga. Bahkan ia melakukan yang bertentangan dengan kebaikan. Namun orang yang lupa pada diri sendiri adalah orang yang melupakan hakikat keberadaan dirinya untuk beramal soleh dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala takunu kalazina nasul fa'ansahum afusahum ulaika humul fasyi'un." Artinya, dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan dirinya sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Quran surat Al-Hasyr ayat 19. Dengan demikian, orang yang lupa pada dirinya sendiri adalah orang yang mengabaikan posisinya dirinya. Lupa bila ia sebenarnya sebagai suami bagi istri yang harus menunjukkan tanggung jawab. Lupa sebagai istri bagi suami yang harus mengurus rumah tangga. Lupa sebagai orang tua terhadap anak yang harus menyayangi dan mendidiknya. Lupa seorang anak sebagai anak terhadap orang tua yang harus menghormati dan mentaatinya. Sampai lupa sebagai seorang pemimpin terhadap orang yang dia pimpinnya, yang harus memberikan pelayanan terbaiknya, bukan malah mau dilayani. Begitulah seterusnya. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Yang kedua, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala juga menginformasikan kepada kita adanya manusia yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud lupa kepada Allah adalah lupa terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini, sehingga manusia meninggalkan atau mengabaikan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Hasyr ayat 19 tersebut di atas. Hal ini yang lebih membahayakan lagi adalah keberadaan orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya mengabaikan ketentuan Allah dalam kehidupan ini, tapi mereka juga memerintahkan yang buruk dan mencegah yang baik. Sehingga mereka melakukan keburukan tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga melibatkan orang lain dalam hal keburukan itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, orang-orang munafik laki-laki dan perempuan satu dengan yang lainnya adalah sama. Mereka menyuruh berbuat yang mungkar dan mencegah perbuatan yang ma'ruf. Dan mereka menggenggamkan tangannya atau kikir. Mereka telah melupakan Allah, maka Allah melupakan mereka pula. Sesungguhnya orang-orang yang munafik itulah orang-orang yang fasik. Quran surat At-Taubah ayat 67. Orang-orang munafik dinyatakan memerintahkan yang buruk dan mencegah yang baik karena mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka beranggapan bahwa keburukan yang mereka lakukan itu akan luput dari pengawasan dan pemantauan serta perhitungan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, lupa kepada Allah sangat berbahaya bagi kehidupan manusia, karena manusia terus dipengaruhi oleh orang-orang yang demikian untuk melakukan kemaksiatan dan kemungkaran. Yang ketiga, yang sering dilupakan manusia adalah janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada dasarnya manusia sudah berjanji kepada Allah untuk selalu beriktikad dan mengabdi kepadanya dalam kehidupan ini. Namun sejarah manusia justru mencatat dari satu generasi ke generasi berikutnya ada saja orang-orang yang melupakan janji kepada Allah Subhanahu wa taala itu, sehingga dalam hidupnya ia
serta mengabaikan ketentuan-ketentuannya. Ini mengakibatkan datang atau kutukan atau laknat Allah Subhanahu wa taala kepada manusia dalam berbagai bentuk. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, tetapi karena mereka melanggar janjinya, maka kami laknat mereka dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka mengubah firman Allah dari tempatnya, dan mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Engkau Muhammad senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka, kecuali sekelompok kecil di antara mereka yang tidak berkhianat. Maka maafkanlah mereka dan biarkanlah mereka. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Quran surat Al-Maidah ayat 13. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah SWT, ayat di atas berkenaan dengan orang-orang Bani Israel yang melupakan atau mengabaikan perjanjian mereka dengan Allah SWT untuk mendirikan sholat, menunaikan zakat, beriman kepada Rasul, dan menginfakkan harta untuk kebaikan. Namun ternyata dengan mudah mereka melupakan janji kepada Allah SWT, sehingga dengan mudah pula mengkhianati perjanjian dengan Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin. Satu di antaranya adalah mereka yang melakukan perjanjian untuk saling melindungi. Tetapi ketika orang-orang musyrikin Mekah yang menyerang kaum muslimin di Madinah, mereka bukan membela dan melindungi kaum muslimin, tetapi justru berkolaborasi atau bergabung dengan dan bekerjasama dengan orang-orang musyrik untuk menyerang umat Islam. Perang yang disebut dengan perang Khandaq ini disebut juga dengan perang Ahzab, yang artinya bersekutu. Hingga kini orang-orang Yahudi selalu mengkhianati perjanjian dengan kaum muslimin, seperti yang telah terjadi di Palestina. Demikian khutbah yang bisa kami sampaikan pada kesempatan Jumat kali ini, dan perlu kami tegaskan kembali bahwa 3 hal yang dilupakan manusia adalah, yang pertama adalah lupa pada diri sendiri, yakni tidak melakukan kebaikan. Yang kedua, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala juga menginformasikan kepada kita adanya manusia yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang sering dilupakan manusia adalah janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafi'i wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menghadiri khutbah hari ini marilah kita berdoa dengan khusyuk dan penuh harapan, memohon kepada Allah SWT agar kita semua diberikan istiqomah untuk menghindari 3 hal yang sering dilupakan manusia. Ibadallah, innallaha yamurukum amri as-suma khalaqakum kama khalaqatul alla fitnatil wa ma khalaqul jinna wal insa illa yaqutun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala abduka wa rasulika Muhammad. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum man amwat
Allahumma firil lana tunubana wa firana wa syaitana wa awratana wa al-makrul. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya rasulullah radi sikni ilma warzuqni mama. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka selamatan fid din wal afiyatan lil jasad wa ziyadatan lil ilmi wa barakatal rezeki wa tawbatan qabla maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma fin alaina bi sakaratul maut wa najatan minan nar wal khawa'id syam bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.